Malam itu begitu sunyi, kabut menggantung di kaki Gunung Salak, tebal seperti tirai gaib yang memisahkan dunia manusia dengan alam jin. Di tengah keheningan itu, terdengar lantunan dizikir lirih dari seorang lelaki sederhana yang duduk bersila di atas batu besar. Dialah Wali Paidi, sang wali nyentrik yang namanya terkenal hingga ke penjuru tanah Jawa karena kesederhanaannya, namun ilmunya tak tertandingi. Sudah 7 malam 7 hari ia bertirakat di tempat itu. Hanya sehelai kain lusuh yang menutupi tubuhnya, sebatang tongkat bambu di samping kanan, dan kendi kecil berisi air zam-zam di sisi kiri. Tak ada cahaya selain rembulan pucat yang sesekali tertutup kabut. Angin berhembus lembut, membawa suara serangga malam dan bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Namun malam ketujuh itu berbeda. Wali Paidi merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Seolah ada panggilan halus yang datang dari arah puncak gunung. Ia membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, menembus kabut yang semakin menebal. Di kejauhan, tampak cahaya biru melingkar di udara, berputar seperti pusaran angin. Suara gemuruh samar terdengar, dan tiba-tiba angin berhenti seolah waktu membeku. Subhanallah, gumam Wali Paidi pelan, matanya menatap cahaya yang semakin mendekat. Cahaya itu bukan sembarang cahaya, tapi sinar dari gerbang alam jin Gunung Salak. Gerbang itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar dua sosok makhluk agung tinggi menjulang, berwibawa, namun wajah mereka lembut memancarkan keteduhan. Sosok pertama memakai jubah hitam dengan hiasan emas di tepiannya. Matanya tajam seperti elang, suaranya berat namun menenangkan. Dialah Raja Jin Gunung Salak, penguasa makhluk halus di wilayah barat Pulau Jawa. Sosok kedua mengenakan kain kebaya berwarna hijau zamrud, wajahnya cantik dan berwibawa. Kulitnya bersinar lembut seperti mutiara yang disinari bulan. Itulah Ratu Jin Gunung Salak, permaisuri sang raja bijaksana, namun terkenal tegas terhadap siapapun yang menentang ketentuan alam mereka. Mereka berdua melangkah mendekat, disertai bayangan para prajurit jin yang berlutut di sekeliling Wali Paidi. Tanah bergetar halus. Aroma bunga-bunga hutan tiba-tiba semerbak, menandakan alam jin menyatu dengan dunia manusia malam itu. Assalamualaikum, Wali Allah. Suara Raja Jin bergema lembut namun kuat, seperti dua dunia menyatu dalam satu kata. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Wali Paidi dengan senyum tenang. Sudah lama tak kalian muncul di hadapanku, wahai makhluk ciptaan Allah yang menjaga puncak Salak. Ratu Jin menunduk hormat. Maafkan kami, Wali Paidi, kami datang membawa pesan dari alam barat. Pesan penting dari penguasa Let Utara, Dewi Lanjar. Wali Paidi mengernyit pelan. Nama itu bukan nama asing baginya. Dewi Lanjar, penguasa pantai utara, perempuan sakti yang memimpin pasukan jin laut, keturunan dari putri penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Hubungan antara Laut Utara dan Gunung Selatan tak selalu damai. Ada kalanya mereka berseteru dalam urusan batas kekuasaan dan energi alam yang saling bertabrakan. Pesan apa yang begitu penting sampai membuat gerbang alam kalian terbuka malam-malam begini? Tanya Wali Paidi sambil memejamkan mata, mencoba menangkap getaran energi dari ucapan sang ratu. Raja Jin menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah Laut Utara. Energi besar bergerak tanpa kendali. Dewi Lanjar memanggilku melalui gelombang angin, meminta kami datang ke istananya untuk bermusyawarah. Tapi kami tidak bisa pergi sendiri tanpa izin penjaga bumi, dan itulah engkau, Wali Paidi. Wali Paidi terdiam sesaat. Ia menatap jauh ke arah timur laut, ke arah Laut Jawa yang malam itu hanya terlihat samar. Suara ombak terasa dari kejauhan, tapi anehnya, gelombangnya tak berirama seperti biasa. Ada sesuatu yang bergolak. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara dalam. Kalau memang panggilan itu datang dari Dewi Lanjar, aku akan ikut bersama kalian. Namun perjalanan ke sana tidak mudah. Laut Utara bukan sekadar air dan ombak, tapi lapisan alam gaib yang saling menumpuk. Banyak makhluk tak dikenal yang bisa menguji iman kita di perjalanan nanti. Ratu Jin menunduk hormat. Kami tahu, Wali. Itulah sebabnya kami datang memohon agar engkau memimpin rombongan ini. Wali Paidi tersenyum samar. Kalau begitu, izinkan aku bersiap. Ia berdiri, merapikan sorbannya yang sederhana. Seketika angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan.
Dari tongkat bambunya, keluarlah sinar lembut keemasan pertanda izin dari alam langit telah turun. Raja Jin menunduk hormat lagi. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kami kembali. Esok malam, ketika bulan mencapai puncaknya, kita akan berangkat menuju istana Dewi Lanjar. Wali Paidi mengangguk. Insya Allah. Tapi sebelum itu, aku harus bersujud di bumi ini meminta restu kepada Yang Maha Kuasa agar perjalanan kita diberi keselamatan. Ia pun menunduk, bersujud dalam-dalam. Suaranya bergetar pelan saat dizikir keluar dari bibirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Langit di atas mereka tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Kabut yang semula pekat kini menipis, menampakkan langit berbintang di atas gunung Salak. Ratu Jin meneteskan air mata. Bukan air mata biasa tapi butiran kristal kecil yang jatuh dan berubah menjadi bunga melati di tanah. Mereka yang mencintai Allah selalu diberi jalan terang, bisik sang ratu. Benar, sahut Raja Jin lirih. Dan hanya wali pilihan yang bisa menuntun jin maupun manusia ke arah itu. Wali Paidi berdiri kembali, menatap mereka berdua. Kita akan berangkat besok malam. Siapkan pasukan yang diperlukan. Tapi jangan banyak, kita datang untuk membawa kedamaian, bukan kekuatan. Raja Jin mengangguk dalam. Perintahmu kami junjung tinggi, Wali. Malam itu pun kembali sunyi. Gerbang cahaya biru perlahan tertutup, meninggalkan Wali Paidi sendiri di bawah langit yang mulai terang. Ia menatap ke arah utara, arah di mana ombak lautan tampak berkilau di bawah sinar bulan. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan kali ini bukan sekadar kunjungan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menanti di kedalaman laut, sesuatu yang mungkin akan mengguncang keseimbangan antara gunung dan samudra. Ia menatap ke langit, tersenyum pelan. Bismillah, kalau ini kehendakmu, ya Allah, aku siap melangkah. Dan malam itu, dari puncak Gunung Salak hingga ke tepian laut utara, seekor burung hitam raksasa terbang melintas, tanda bahwa perjalanan Wali Paidi menuju takdirnya telah dimulai. Fajar baru saja menyingkap tiranya di kaki Gunung Salak. Kabut masih menggantung di antara pepohonan tinggi, menutupi sinar matahari yang malu-malu muncul di ufuk timur. Embun menetes di ujung dedaunan, dan aroma tanah basah masih terasa kuat. Di tengah keheningan itu, Wali Paidi berdiri tegak di atas batu besar yang semalam menjadi tempat ia bertirakat. Sorban putihnya berkilau disinari cahaya mentari pagi, dan tongkat bambu di tangannya tampak bersinar samar, tanda bahwa kekuatan spiritualnya telah menyatu dengan alam. Hari itu adalah hari yang telah dijanjikan, hari keberangkatan menuju istana Dewi Lanjar di pantai utara. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul rombongan makhluk gaib. Ada puluhan jin berbadan besar dengan wajah bercahaya. Ada pula jin berwujud manusia berbusana seperti para prajurit kerajaan kuno. Di tengah barisan itu, tampak Raja Jin Gunung Salak dan permaisurinya yang anggun, Ratu Jin Salak, berjalan beriringan. Assalamualaikum, Wali Allah, ucap Raja Jin dengan suara bergema. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Wali Paidi lembut. Ia menatap sekeliling, lalu berkata, apakah semua sudah siap? Sudah, Wali, jawab Ratu Jin dengan senyum tenang. Pasukan kami telah bersiap dengan perisai cahaya, dan para penjaga dimensi telah membuka jalur gaib menuju arah laut utara. Wali Paidi mengangguk pelan. Ingatlah, perjalanan ini bukan untuk pamer kekuatan. Kita datang membawa niat damai, bukan peperangan. Raja Jin menunduk. Kami paham, Wali. Setiap pasukan telah diperintahkan untuk menundukkan ego dan menjaga keseimbangan aura. Kami akan berjalan di belakangmu. Wali Paidi menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Seketika tanah bergetar lembut, dan dari ujung tongkat itu muncul cahaya putih berputar membentuk lingkaran besar. Di dalam lingkaran itu tampak bayangan laut, biru dan berkilau, seolah-olah langit dan air menyatu. Itulah pintu lintas alam, jalan rahasia yang menghubungkan Gunung Salak dengan Samudra Utara. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Wali Paidi, melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya itu. Rombongan jin mengikuti di belakangnya, dan dalam sekejap, mereka semua lenyap dari dunia manusia. Suasana berubah total. Mereka kini berada di alam antara, dimensi yang memisahkan bumi dengan lapisan gaib lautan. Langit di atas berwarna ungu tua, seperti senja yang tak berakhir. Angin berputar lambat,
membawa suara-suara asing yang datang dari segala arah. Di kejauhan, tampak lembah-lembah cahaya dan sungai berwarna biru muda mengalir perlahan seperti arus spiritual. Subhanallah, Wali Paidi berbisik. Setiap kali aku melewati lintasan seperti ini, selalu saja aku kagum akan kebesaran Allah. Ratu Jin tersenyum lembut. Hanya manusia pilihan yang bisa melihat keindahan alam ini dengan hati yang bersih. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Dari balik kabut ungu, muncul bayangan besar yang bergerak cepat. Bentuknya seperti naga laut dengan sisik berkilau keperakan. Matanya menyala merah menyala. Suaranya menggema, memecah keheningan. Berhenti, siapa yang berani melewati jalur penjaga samudra? Para jin gunung spontan membentuk barisan. Aura mereka berubah menjadi biru kehijauan, siap menghadapi serangan. Tapi sebelum ketegangan memuncak, Wali Paidi mengangkat tangannya. Tenang, katanya lembut. Suaranya membuat angin berhenti. Kami datang bukan untuk mengganggu. Kami datang atas panggilan Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Aku, Wali Paidi, bersama Raja dan Ratu Jin Gunung Salak, memohon izin untuk melintas. Naga laut itu menatap tajam ke arah Wali Paidi. Lidahnya menjulur panjang, mengeluarkan kilatan cahaya seperti petir kecil. Wali Paidi, suaranya bergetar. Nama itu sudah lama disebut-sebut oleh penguasa laut. Jika benar engkau yang dimaksud, buktikanlah bahwa kau membawa cahaya rahmat, bukan senjata murka. Wali Paidi menunduk, kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dimensi itu. Dari tongkatnya keluar sinar putih yang begitu terang hingga naga itu memejamkan mata. Sinar itu membentuk lafaz Allah di udara. Bercahaya megah di antara kabut. Dalam sekejap, seluruh makhluk gaib di sekitar mereka berlutut. Maafkan kami, Wali, ujar naga itu akhirnya, menunduk dalam-dalam. Silakan lewat, kami hanyalah penjaga. Semoga perjalananmu diberkahi oleh arus rahmat lautan. Terima kasih, jawab Wali Paidi dengan senyum teduh. Semoga engkau juga selalu dijaga dalam tugasmu menjaga batas-batas alam. Naga itu pun menghilang perlahan, meninggalkan pusaran air yang berubah menjadi jalan terang menuju laut. Rombongan melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka melangkah, udara berubah menjadi lembab dan asin. Dari kejauhan terdengar suara ombak menggulung. Alam di sekitar mulai bergetar halus, menandakan mereka telah mendekati lapisan laut nyata, tempat istana Dewi Lanjar berdiri. Namun sebelum mencapai pantai, mereka harus melewati satu lapisan lagi lembah gelombang tua, tempat arwah para pelaut yang tenggelam bersemayam. Kabut mulai menebal. Angin bertiup membawa aroma garam dan bau anyir laut. Dari dasar lembah, terdengar tangisan lirih dan teriakan panjang, seolah ribuan jiwa menjerit bersamaan. La ilaha illallah. Bisik Wali Paidi pelan sambil menutup matanya. Mereka bukan lagi penghuni dunia, tapi masih terikat oleh arus duniawi. Mari kita doakan agar mereka mendapat ampunan. Ia mengangkat kedua tangannya, dan zikirnya menggema ke segala arah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Anehnya, setiap kalimat dizikir keluar dari bibirnya, gelombang laut di sekitar menjadi tenang. Suara tangisan berubah menjadi lantunan doa yang lembut. Kabut menipis dan muncul cahaya biru yang menandakan jalan sudah terbuka. Ratu Jin menatap Wali Paidi dengan kagum. Hanya engkau yang bisa menenangkan jiwa-jiwa itu dengan ketulusan, Wali. Wali Paidi hanya tersenyum. Mereka hanya butuh diingat, bukan ditakuti. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan tampak cahaya zamrud berkilauan di bawah permukaan laut. Semakin mereka mendekat, cahaya itu semakin besar, membentuk gerbang raksasa dari mutiara dan batu karang. Di atas gerbang tertulis huruf-huruf kuno yang memantulkan cahaya. Istana Dewi Lanjar penjaga Laut Utara. Raja Jin Gunung Salak menatap kagum. Inilah pertama kalinya aku datang langsung ke wilayah kekuasaan Dewi Lanjar. Begitu megah dan tenang. Wali Paidi hanya menatap ke depan. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Energi di sekitar istana terasa bergetar tidak stabil, seperti ombak yang menahan amarah. Ratu, katanya pelan, kau merasakannya juga. Ratu Jin mengangguk cepat. Iya, Wali. Aura laut sedang bergejolak. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik istana itu. Wali Paidi memejamkan mata. Kita harus berhati-hati.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Ada badai yang menunggu kita di sana. Mereka pun berjalan perlahan melewati gerbang mutiara, disambut oleh para penjaga laut berwujud perempuan cantik dengan ekor ikan berkilau. Dan ketika langkah Wali Paidi menyentuh lantai batu karang istana, gelombang besar tiba-tiba muncul di kejauhan, mengguncang seluruh dasar laut. Raja Jin spontan menarik pedangnya, Ratu Jin melindungi rombongan dengan tameng aura hijau, sementara Wali Paidi menatap ke arah singgasana besar di ujung olah istana tempat Dewi Lanjar sudah menanti, duduk anggun dengan wajah dingin dan tatapan penuh rahasia. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma melati dan garam. Pertemuan yang akan menentukan nasib dua alam gunung dan laut akhirnya dimulai. Cahaya biru laut memantul di dinding-dinding istana yang terbuat dari batu karang dan mutiara. Ruangan itu begitu megah, lantainya berkilau seperti kaca, sementara di atasnya bergelayut tirai-tirai dari rumput laut yang bercahaya lembut. Di sekeliling aula utama, air laut mengalir perlahan seolah menari mengikuti alunan ombak. Tapi di balik keindahan itu, tersimpan getaran aura yang tidak stabil. Energi alam laut terasa seperti sedang menahan sesuatu, entah amarah atau kekuatan yang terpendam lama. Wali Paidi melangkah perlahan. Di belakangnya, Raja Jin Gunung Salak dan Ratu Jin Salak berjalan beriringan dengan langkah mantap. Pasukan Jin Gunung berbaris rapi di sisi kanan, sedangkan para penjaga laut perempuan berwujud putri duyung bermahkota mutiara berjaga di sisi kiri, memegang tombak berujung kristal laut. Di ujung aula, di atas singgasana tinggi yang dihiasi batu safir biru, duduklah Dewi Lanjar. Wajahnya lembut, namun matanya tajam dan memancarkan kekuatan luar biasa. Rambutnya panjang mengalir seperti gelombang laut, dan setiap gerakannya membawa aroma melati dan garam laut. Ia memandangi Wali Paidi dan rombongan jin dengan tatapan dalam. "Selamat datang, Wali Paidi, sang wali dari bumi. Juga kalian, Raja dan Ratu Jin Gunung Salak," ucapnya dengan suara merdu namun tegas. "Aku telah menunggu kedatangan kalian." Wali Paidi menunduk hormat. "Assalamualaikum, Dewi Lanjar. Kami datang bukan untuk menguji, tapi untuk menjalin silaturahmi. Ada kabar yang sampai kepadaku bahwa Laut Utara sedang bergolak." Dewi Lanjar tersenyum tipis. "Benar, Wali. Lautku sedang gelisah. Ombak menampar pantai tanpa arah, arus bawah tanah saling bertubrukan, dan di kedalaman sana ada sesuatu yang mengancam keseimbangan antara laut dan daratan." Raja Jin mengangguk perlahan. "Itulah sebab kami datang." Alam gunung juga terguncang. Getaran yang sama kami rasakan dari dalam bumi. Kami khawatir kekuatan dari bawah laut menyebar ke perut bumi. Tatapan Dewi Lanjar tiba-tiba berubah dingin. Ia menatap Ratu Jin dengan pandangan tajam. Kekuatan dari laut atau dari gunung? Jangan-jangan sumber kegelisahan lautku justru berasal dari perut bumi kalian. Ratu Jin menatap balik dengan tenang, namun dalam suaranya terselip ketegasan. "Hati-hatilah dengan ucapanmu, Dewi. Gunung Salak tidak pernah mengganggu wilayah laut. Kami menjaga batas kami, sebagaimana para leluhur memerintahkan." Dewi Lanjar berdiri perlahan dari singgasananya. Aura biru kehijauan keluar dari tubuhnya, membuat air laut di sekeliling bergolak lembut. "Jangan mengajariku tentang batas, Ratu. Aku sudah menjaga laut ini jauh sebelum jin-jin gunungmu belajar berdiri di atas kabut." Suasana mendadak tegang. Para penjaga laut menggenggam tombak mereka erat-erat, sementara pasukan jin gunung menegakkan dada, siap mempertahankan kehormatan rajanya. Air di sekeliling mulai bergetar, mengeluarkan suara gemuruh kecil seperti badai yang menunggu meledak. Wali Paidi menatap keduanya bergantian, lalu berkata lembut, "Sudahlah, jangan terbawa oleh emosi. Ingat, kita di sini bukan untuk saling menuduh. Alam gunung dan laut sama-sama ciptaan Allah. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah." Dewi Lanjar memandang Wali Paidi, kemudian menarik napas panjang. "Maaf, Wali, aku menghormatimu, tapi izinkan aku jujur, keseimbangan lautku terganggu. Ada retakan besar di dasar samudra yang memancarkan panas luar biasa. Itu bukan fenomena biasa, dan aku tahu panas itu berasal dari inti bumi, dari wilayah kekuasaan kalian di gunung." Raja Jin melangkah maju. "Kalau begitu, kita harus bekerja sama, bukan saling menuding. Retakan itu bisa jadi pertanda akan terjadinya perubahan besar antara alam kita."
Ratu Jin menambahkan, kami juga kehilangan beberapa pasukan penjaga bumi. Mereka menghilang begitu saja setelah gemuruh itu muncul. Mendengar itu, Dewi Lanjar menunduk. Begitukah? Wali Paidi menatap dalam ke arah lautan. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Semua mata menoleh kepadanya. Apa maksudmu, Wali? Tanya Dewi Lanjar. Wali Paidi menghela napas panjang. Ada kekuatan lama yang mulai bangkit di bawah laut. Kekuatan yang dulu disegel oleh para wali zaman dahulu bersama para penguasa laut dan gunung. Namanya Kiai Sapu Jagat, makhluk gaib purba yang bisa menelan energi bumi dan air sekaligus. Jika segelnya rusak, maka dunia manusia dan dunia gaib bisa saling menembus tanpa batas. Ruangan mendadak senyap. Hanya suara gelembung-gelembung laut terdengar dari kejauhan. Dewi Lanjar menatap tajam ke arah Wali Paidi. Aku pernah mendengar nama itu, tapi bagaimana mungkin segelnya bisa rusak? Segel itu dikunci dengan mantra 7 lapis yang tak bisa dibuka tanpa izin langit. Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Mungkin bukan dibuka, tapi terkoyak oleh keserakahan. Ratu Jin Salak terperanjat. Keserakahan siapa? Wali. Wali Paidi menatap ke bawah, suaranya pelan tapi tegas. Manusia. Semua yang hadir saling berpandangan. Wajah Dewi Lanjar berubah sendu, sementara Raja Jin mengepalkan tangan. Gunungku sering digali, lautmu sering dirusak, lanjut Wali Paidi. Manusia menggali emas, minyak, dan kekayaan alam tanpa pernah bersyukur. Setiap kali mereka menembus perut bumi, setiap kali pula lapisan segel lama itu terkikis. Dewi Lanjar memejamkan mata, menahan marah dan sedih sekaligus. Jati manusia yang kalian lindungi itu penyebabnya. Benar, jawab Wali Paidi lirih. Tapi jangan salah paham, tidak semua manusia begitu. Masih ada mereka yang berdoa, yang menjaga, yang berzikir, dan karena merekalah, dunia ini belum runtuh. Suasana perlahan mereda, tapi ketegangan masih menggantung. Dewi Lanjar turun dari singgasananya, melangkah mendekati Wali Paidi. Kalau begitu, Wali, apa yang harus kita lakukan? Retakan itu makin besar. Arus lautku berubah arah. Bahkan ikan-ikan penjaga dasar samudra mulai menghilang. Wali Paidi terdiam sejenak, lalu memejamkan mata. Aku harus turun langsung ke dasar laut, ke tempat segel itu berada. Tapi aku tidak bisa pergi sendiri. Aku butuh perlindungan dari pasukan laut dan kekuatan dari gunung. Raja Jin mengangguk mantap. Pasukanku siap. Ratu Jin menatap Dewi Lanjar. Kami akan membantu. Namun aku harap tidak ada lagi kesalahpahaman antara kita. Dewi Lanjar menatap Ratu Jin dalam diam, lalu perlahan tersenyum samar. Kalau begitu, mari kita lupakan pertikaian lama. Demi keseimbangan dunia. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar dari arah barat laut istana. Air laut bergolak dahsyat, dan cahaya merah menyala dari dasar samudra. Para penjaga laut berteriak panik. Dewi! Retakan itu membesar lagi. Dewi Lanjar menoleh cepat. Matanya melebar. Tidak, ini terlalu cepat. Wali Paidi memegang tongkatnya erat. Bersiaplah, badai besar akan datang. Langit laut berubah merah. Arus air berputar membentuk pusaran raksasa. Suara dentuman seperti ribuan petir meledak bersamaan. Dari dasar samudra, cahaya hitam mulai keluar, mengguncang seluruh istana Dewi Lanjar. Para jin gunung dan pasukan laut bersiap menghadapi kekuatan yang bangkit. Dan di tengah kekacauan itu, Wali Paidi menatap tajam ke arah pusaran tersebut karena dari dalamnya perlahan muncul bayangan besar dengan mata menyala merah menyilaukan. Kiai Sapu Jagat telah bangkit, bisiknya lirih, tapi tegas. Angin malam berubah menjadi liar. Langit yang semula tenang kini menggelegar dengan petir menyambar tanpa henti. Ombak raksasa dari tengah laut mengamuk menghantam istana Dewi Lanjar, membuat air laut bergolak seperti naga-naga raksasa yang marah. Dari arah barat, kabut hitam pekat turun dari langit. Itulah pasukan jin Gunung Salak yang datang dengan kekuatan dahsyat, mengikuti ratu dan rajanya. Dewi Lanjar berdiri di depan gerbang istananya. Wajahnya masih memancarkan keanggunan, tapi tatapannya berubah tajam seperti mata elang. Di tangannya, tongkat mutiara laut berkilau biru kehijauan. Suaranya bergema di seluruh penjuru samudra. Ratu Jin Gunung Salak, engkau dan pasukanmu melewati batas.
Laut ini bukan tempat untuk memamerkan kekuasaan gunung. Alamku punya hukum sendiri, serunya, nyaring dan berwibawa. Ratu Jin Gunung Salak menjawab dengan nada tegas, suaranya menggema bagai petir yang memecah kabut. Wahai Dewi Lanjar, aku datang bukan untuk perang, tapi untuk menyampaikan pesan dari langit timur. Namun engkau dan pasukanmu malah memancing bara. Jangan kau kira gunung akan tunduk pada laut. Dua kekuatan besar itu saling berhadapan. Pasukan laut dengan sisik berkilau dan mata menyala biru berdiri sejajar di belakang Dewi Lanjar. Dari arah barat, pasukan gunung muncul dalam kabut hijau, membawa aura dingin dan wangi tanah basah. Suara mereka menggelegar, mengguncang permukaan air. Udara di sekitar menjadi berat, seolah alam menahan napas. Wali Paidi berdiri di tengah-tengah mereka. Kain sarungnya sudah basah oleh cipratan air laut, tapi wajahnya tetap tenang. Tangannya menengadah ke langit, matanya terpejam. Ia berzikir perlahan, suaranya lembut namun bergetar membawa ketenangan yang menembus hiruk-pikuk kekuatan gaib yang saling beradu. Namun kedua pihak sudah terbakar emosi. Ratu Jin Gunung Salak mengangkat tangannya, dan dari balik kabut keluar pusaran angin besar, angin jahat gunung yang bisa menumbangkan pepohonan hanya dalam sekejap. Dewi Lanjar tak tinggal diam. Ia mengayunkan tongkatnya, mengirimkan gelombang air raksasa menyapu balik, membuat badai bertabrakan di tengah laut. Suara benturan energi itu menggelegar seperti 1000 guntur. Cahaya biru dan hijau memancar bersamaan, membentuk pusaran raksasa di udara. Alam seperti terbelah dua antara daratan dan lautan. Wali Paidi akhirnya melangkah maju, menengadah ke langit dengan mata berkilat. Subhanallah, jangan sampai kalian merusak ciptaan Gusti Allah hanya karena rasa tinggi hati. Suaranya bergema, dan seketika petir berhenti sesaat. Namun pertarungan masih berlangsung. Ombak menelan istana, pusaran air membentuk lingkaran setinggi gunung, dan di dalamnya, roh-roh jin bertarung dengan cahaya dari mata mereka. Kabut hitam dari Gunung Salak menembus pusaran air, membuat langit berubah abu-abu pekat. Raja Jin Gunung Salak, yang sedari tadi diam, akhirnya turun tangan. Ia melangkah ke depan, tubuhnya memancarkan aura emas kehijauan. Cukup, Lanjar. Aku datang bukan untuk merampas lautmu, tapi untuk memberimu peringatan. Sesuatu dari dasar samudra akan bangkit. Jika kita tidak bersatu, manusia bisa ikut celaka. Namun Dewi Lanjar, yang telanjur marah karena merasa wilayahnya dilecehkan, tidak langsung percaya. Perangkap kata, aku tidak butuh ancaman dari penguasa gunung, katanya dengan suara yang menggema hingga langit. Wali Paidi menatap keduanya dengan pilu. Ia tahu, jika pertempuran ini dibiarkan, maka batas alam bisa runtuh. Ia segera mengambil segenggam pasir laut, meniupnya sambil membaca kalimat di zikir pelan-pelan. Allahu Akbar. Gusti, tenangkan amarah mereka, sebagaimana engkau menenangkan gelombang hati manusia yang tersesat. Segenggam pasir itu menyala seperti bara merah. Dalam sekejap, waktu seolah melambat. Angin berhenti, ombak terhenti di udara, bahkan kilat di langit membeku. Semua makhluk, baik laut maupun gunung, menundukkan kepala. Namun, efeknya berat bagi Wali Paidi. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia mengorbankan sebagian kekuatan rohaninya untuk menahan keseimbangan dua alam. Di belakangnya, terdengar suara Ratu Jin Gunung Salak menjerit, Wali Paidi, jangan kau tahan sendirian. Itu energi dari dua dunia, bisa menghancurkan ragamu. Wali Paidi tersenyum lemah, jika aku diam saja, dunia manusia bisa ikut lenyap. Biar semua beban ini lewat di pundakku. Aku cuma pengemban amanah Gusti. Langit bergetar, cahaya putih turun dari awan, menyorot tubuh Wali Paidi. Doanya menggetarkan samudra dan gunung bersamaan. Ya Allah, damaikan mereka sebagaimana engkau mendamaikan hati orang-orang yang beriman. Cahaya putih itu menyebar, menembus pusaran badai dan menyatu dengan aura laut dan gunung. Suara gemuruh perlahan mereda. Ombak menurun, kabut menghilang. Ketika semua kembali tenang, Dewi Lanjar dan Ratu Jin Gunung Salak berdiri terdiam, keduanya menatap Wali Paidi yang tersungkur, lututnya menyentuh pasir basah, tapi senyum di wajahnya tetap tenang. Raja Jin Gunung Salak menunduk dalam, suaranya lirih penuh hormat. Engkau bukan sekadar wali, engkau penyeimbang alam. Tanpa engkau,
Kami hanyalah api dan air yang tak mengenal arah. Dewi Lanjar mendekat, wajahnya mulai lembut. Ia menatap Wali Paidi dengan mata berkaca-kaca. Wali, maafkan hamba. Amarah telah menutupi nurani. Aku lupa bahwa kekuasaan bukan milik laut, bukan milik gunung, tapi milik Sang Pencipta. Wali Paidi membuka matanya perlahan, menatap mereka berdua, dan berbisik, "Sudahlah, semua makhluk besar di mata Tuhan hanya sebutir pasir. Gunung dan laut diciptakan bukan untuk saling menelan, tapi untuk saling meneguhkan." Setelah kata-kata itu, Wali Paidi pingsan seketika. Tubuhnya dilingkupi cahaya putih yang hangat, lalu perlahan terbaring di tepi pantai. Ratu Jin Gunung Salak dan Dewi Lanjar menatapnya penuh hormat untuk pertama kalinya. Dua penguasa besar itu bersujud bersama di hadapan seorang manusia pilihan Tuhan. Langit kembali cerah. Ombak pelan berbisik lembut. Dari kejauhan, terdengar azan subuh menggema, menandakan fajar perdamaian akan segera tiba. Mentari perlahan naik dari balik cakrawala. Cahaya keemasan memantul di permukaan laut yang kini tenang, menggantikan badai dahsyat yang baru saja berlalu. Di tepi pantai, Wali Paidi masih terbaring lemah. Tubuhnya diselimuti cahaya lembut yang tampak menenangkan, seperti pelukan kasih dari alam semesta. Butiran air laut menyentuh wajahnya perlahan, seolah laut sendiri meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Raja Jin Gunung Salak dan Ratu Jin menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua berlutut di pasir basah, kepala mereka menunduk dalam-dalam. Aura kekuatan mereka sudah meredup, digantikan dengan ketenangan dan rasa hormat. Tak jauh dari situ, Dewi Lanjar berdiri di pinggir pantai dengan pakaian putih keemasan yang kini lusuh dan basah oleh air laut. Namun wajahnya berubah lembut, penuh rasa penyesalan. Ia melangkah perlahan mendekati Wali Paidi. Air matanya jatuh satu persatu, jatuh ke pasir, berubah menjadi kilauan mutiara kecil. Dengan suara lirih ia berucap, "Wahai Wali Paidi, engkau telah menenangkan badai bukan hanya di lautku, tapi juga di hatiku. Betapa besar dosaku karena membiarkan kesombongan menguasai nurani." Ratu Jin Gunung Salak mengangguk pelan, lalu berkata, "Dan aku pun sama, Dewi. Aku datang membawa pesan damai, tapi rasa ingin diakui membuat lidahku menyulut api. Kita berdua sama-sama lupa bahwa kebesaran tidak terletak pada siapa yang menang, tapi siapa yang mampu menundukkan ego." Wali Paidi membuka matanya perlahan. Pandangannya sayu tapi menenangkan. Ia menatap mereka berdua bergantian, lalu tersenyum. "Sudah, jangan tangisi yang telah terjadi. Semua ini adalah kehendak Gusti. Kadang badai harus datang lebih dulu agar kita bisa melihat arti dari langit yang cerah." Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang kini terasa damai. Ombak yang tadi mengamuk kini berlari kecil di tepi pantai, seolah ikut menyambut kedamaian itu. Pasukan laut dan pasukan gunung yang tadi saling berhadapan kini menunduk bersamaan. Ada rasa haru yang merayap di setiap jiwa. Dewi Lanjar lalu menatap ke langit, suaranya penuh ketulusan. "Wali Paidi, izinkan aku memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas kesalahanku. Demi lautan yang menjadi rumahku, aku berjanji akan menjaga keseimbangan antara darat, laut, dan langit." Raja Jin Gunung Salak menimpali dengan nada tegas namun lembut, "Dan aku, penguasa puncak dan lembah, berjanji tidak akan pernah melangkahi batas lautan. Gunung akan tetap menjaga bumi agar tidak runtuh dan laut akan menenangkan dunia agar tidak gersang." Wali Paidi menutup matanya sejenak, lalu berucap dengan suara yang bergetar oleh kekuatan batin, "Begitulah seharusnya. Karena di hadapan Gusti, tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada dewi, bahkan aku pun bukan siapa-siapa. Semua hanyalah penjaga yang dititipi amanah." Tiba-tiba langit di atas mereka memancarkan cahaya lembut berwarna keemasan. Dari balik awan muncul burung-burung putih yang berputar mengelilingi tempat itu, membawa keharuman seperti bunga melati dan tanah basah. Alam bersaksi atas sumpah mereka. Dewi Lanjar kemudian menatap Wali Paidi dengan mata penuh rasa syukur. "Engkau tidak hanya menyelamatkan dua alam, Wali. Engkau telah menyelamatkan keseimbangan dunia manusia. Mulai hari ini, Laut Pantai Utara akan selalu menjadi tempat yang diberkahi. Siapapun yang datang dengan hati bersih akan selamat di sini." Ratu Jin Gunung Salak tersenyum kecil.
Dan siapapun yang datang ke Gunung Salak untuk menuntut ilmu dengan niat suci, akan mendapat perlindungan dari kami. Tambahnya, Wali Paidi hanya tertawa pelan. Hah, janganlah berlebihan. Aku ini cuma wong deso yang kadang haus kopi dan ketenangan. Tapi kalau dua penguasa besar ini sudah berdamai, maka itu sudah cukup membuat dunia tersenyum. Mereka semua tertawa kecil. Suasana berubah hangat. Laut yang tadi gelap kini tampak berkilaan seperti kaca bening. Langit menjadi biru muda, dan burung-burung laut mulai berterbangan di atas ombak. Namun di balik semua keindahan itu, Wali Paidi masih merasa tubuhnya lemah. Energi spiritual yang ia keluarkan untuk menahan pusaran kekuatan dua alam membuat raganya kehilangan banyak da'a. Ratu Jin Gunung Salak memejamkan mata, menyalurkan sebagian tenaganya kepada Wali Paidi dalam bentuk cahaya hijau dari tangannya. Dewi Lanjar pun menyalurkan cahaya biru laut. Kedua cahaya itu menyatu, masuk ke tubuh Wali Paidi, membuatnya perlahan kembali segar. Ia bangkit pelan, menepuk-nepuk sarungnya, lalu berkata dengan nada bercanda, "Alhamdulillah, aku masih utuh. Kupikir tadi nyawaku sudah mau diambil malaikat Israel. Tapi ternyata Gusti masih kasih kesempatan ngopi lagi." Semua makhluk yang hadir tertawa pelan mendengarnya. Bahkan Dewi Lanjar sampai menutupi mulutnya agar tawa enggunnya tak terlalu keras. Wali Paidi menatap laut lepas, lalu berkata lembut, "Hidup ini seperti laut dan gunung. Kadang tenang, kadang bergelombang. Kadang kita di puncak, kadang di dasar. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Gusti, badai sebesar apapun pasti reda." Raja Jin Gunung Salak mengangguk dalam, lalu berkata, "Engkau benar, Wali. Kami telah menyaksikan sendiri. Engkau manusia, tapi hatimu seluas langit." Dewi Lanjar kemudian mempersilakan mereka semua masuk ke dalam istana yang sudah kembali utuh oleh kekuatan gaibnya. Di sana mereka duduk bersama, berbincang tanpa sekat tentang alam, manusia, dan keseimbangan yang harus dijaga. Suasana yang dulu tegang kini berubah menjadi penuh persaudaraan. Menjelang senja, Wali Paidi berpamitan. Ia harus kembali ke dunia manusia. Dewi Lanjar memberinya sebutir mutiara biru sebagai tanda persahabatan. "Jika laut bergejolak lagi, panggillah namaku melalui butir ini," katanya lembut. Ratu Jin Gunung Salak memberikan batu hijau dari inti gunung, dan jika bumi bergetar atau kabut mengganggu manusia, panggillah kami. Wali Paidi menerima keduanya dengan senyum hangat. "Terima kasih, tapi ingat, bukan benda ini yang menolong, melainkan doa dan iman yang ikhlas." Setelah berpamitan, Wali Paidi melangkah di atas air laut yang perlahan memantulkan sinar matahari senja. Langkahnya ringan, matanya menatap jauh ke arah Cakrawala. Di belakangnya, dua penguasa besar berdiri berdampingan Dewi Lanjar dan Ratu Jin Gunung Salak, kini bersahabat dan berikrar menjaga dunia bersama. Laut berbisik lembut, "Terima kasih, Wali." Sementara angin dari gunung berhembus pelan membawa suara, "Damailah dunia." Dan Wali Paidi hanya menatap ke langit, tersenyum, lalu berucap pelan namun penuh makna, "Semua kembali kepada Gusti. Alam tenang, manusia tentram. Begitulah seharusnya dunia ini hidup." Langit berubah jingga, matahari tenggelam perlahan. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar, menandakan berakhirnya satu perjalanan besar dan dimulainya kedamaian baru antara laut dan gunung.